Baik, kita mulai saja ya untuk acaranya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya buat hadir di acara Bimoli ini. Untuk acara pada siang hari ini, nanti akan sedikit ada bimbingan begitu dari Mas Daniel. Untuk materinya itu membahas tentang mekanika yang dilombakan itu, ya kayak mekanikanya yang di KN MIPA itu seperti apa gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Daniel untuk memulai acara ini. Silahkan Mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Nah, ini kan bahas mekanika klasik, dan seperti yang tak bilang kemarin, aku bakal bahas di tahun 2020. Kita langsung aja ya. Jadi ini sampai jam berapa ya berarti? Sampai jam setengah 3 nih. Setengah 3. Yeah. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan kan ini? Kelihatan Mas, tapi kecil. Kelihatan. Kecil banget ya? Tapi kekecilan Mas. Memang soalnya kecil sih. Saya ngambil dari ini kan, dari PDF. Tak bacain aja lah berarti. Ini gimana, lebih baik atau sama aja? Sudah lebih terlihat, Mas. Udah, kita bacain aja berarti. Ini molekul amonia dengan kode NH3 adalah molekul berbentuk piramida dengan tiga atom H di sudut-sudut basis segitiga sama sisi di bagian alasnya, dan atom N di puncak dari piramida. Jarak H ke H 1,014 Armstrong dan jarak N ke H 1,628 Armstrong. Diketahui massa jenis N adalah 1,17 gram per liter dan massa jenis H adalah 0,084 gram per liter. Tentukan pusat massa molekul NH3 dihitung terhadap atom N. Oke. Kalau nemu soal kayak gini, justru pas awal ngerjain dikira salah soal karena soal kimia. Tapi ternyata ada kimia-kimianya. Kan gambar dulu nih. Kan berarti piramida segitiga kan ini. Kira-kira gambarnya kayak gini. Atasnya nih N, bawahnya H, ini H, ini H. Nah, untuk mempermudah, kemarin tuh gambarnya tampak atas. Tampak atas. Jadi kayak gini kan. Di sini H, di sini H, di sini H. Tengah-tengahnya ada N. Atau enggak tampak dari samping, aku ambil baca, bisa dibilangkan nih Kak, permodelan satu dimensi, atasnya N, bawahnya ada 3H. Karena kalau dilihat dari atas ini kan simetris nih.
dengan acuan 0,0-nya di sini. Jadi kayak kelihatan banget di X bar dengan Y bar sama dengan 0. Mana aku nggak buktiin sih ini. Tapi kelihatan tak biasa karena simetris. Ini kan segitiga sama sisi kan. Ini besarnya 1,014 Armstrong. Nah, berarti permasalahan kita adalah mencari tingginya ini. Mencari tinggi dari tinggi piramida ini kan berarti. Nah, kalau gitu, pertama kita nyari jari-jarinya dulu. Soalnya jangan kepotong, karena nggak kebaca sih tadi. Nah, jujur aja ini kan gara-gara soalnya screenshotan ya. Kan pasti kan dari website. Dan dari website dapatnya kayak gini. Nah, kalau pengen nggak potong sih kayak gini. Tapi kecil banget. Coba kebaca ya soalnya. Kebaca, Mas. Oke, siap. Kembali lagi. Nah, berarti problem kita tuh cari tinggi dari piramida itu. Nah, gimana caranya? Lagi dari nyari ini. Nyari kayak ini kan kalau poligon sekian, poligon katakanlah gini. Nah, ini kan ada kayak jari-jarinya kan, jari-jari luar poligon ini. Nah, kita nyari area dulu. Baru kita bisa lihat segitiga ini. Segitiga yang ini. Oke. Ini kita pertama cari area dulu tuh ada dua cara. Ini kan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu luasnya kalau sama dengan 1/4 S kuadrat. 1/4 S kuadrat akar 3. Dan sama dengan hitung luas segi N. Segi N beraturan kan rumusnya N/2 dikali sisi 1, sisi 2 berarti R kuadrat dikali sin theta. Dengan theta tuh di sini. Nah, N-nya masukin 3 dan theta-nya kan berarti 120 derajat. Nah, ini kalian bakal dapat R sama dengan S per akar 3. Kalau dimasukin itu nanti dapatnya 1,014 per akar 3 sama dengan 0,585. Armstrong. Armstrong. Nah, sekarang tinggal lihat segitiganya. Ketikkan segitiganya kayak gini. Ini panjangnya ini dari N ke H berarti 1,628. Ini sama dengan R berarti 0,5854 dan ini sama dengan tingginya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, turun dikit. Hanya kan berarti tinggal pakai Pythagoras kan? Akar 1,628 kuadrat dikurangi 0,5854 kuadrat. Nah, ini kan bakal dapat hanya itu 1,5191. 1,5191. Nah, begitu dapat hanya gampang sih, tinggal kayak nyari
titik berat biasa. Oke, tinggal set bar sama dengan kan rumusnya ini M1 X1 tambah 2X2 tambah seterusnya per total M. Nah, sama dengan karena acuannya kita nih N ini atom N, jadikan ini harus diset ya. Atom N jadi itu untuk atom N titiknya 0, koordinatnya 0, dan yang punya jarak cuma atom hidrogen secara vertikal di sumbu Z. Oh ya mungkin kalau takutnya acuanku kayak gini. Nah, berarti kan karena 3H ini di bawah, di 3 kali atom hidrogen dikali minus 1,5191 ditambah massa atom N dikali 0 per 3H tambah. Nah, ini berarti kan tinggal dimasuk-masukin tuh. Kita kali massa atom hidrogen ini berapa? 0,084. 0,084. Karena tak kali 0 dikali 1,5191 tambah 0 per massa total. Oh, 1,7. Nah, sini nanti kalian dapat Z bar sama dengan nah, kalian dapat koordinatnya itu minus 0,2692. So. Nah, berarti koordinatnya itu 0,0,-0,2692. Ini kalian ditanya titik beratnya kan. Tentukan pusat massa, berarti jaraknya sebesar ini. X bar, Y bar, Oke, selesai. Mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau mau tanya atau aku kecepatan, tolong bilang aja ya. Kalau bisa ngomong langsung, karena aku nggak buka chat juga. Belum tentu buka chat. Mungkin biar nggak. Tuh, tak kasih. Ini nomor 1, jadi ya masih gampang. Cuman matematika yang menurutku susah. Kadang nggak kepikiran kan gimana cara ngitung R-nya. Atau mungkin nggak ada metode doang. Gitu. Jadi kayak matematika SMA masih berguna sekali di sini. Kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor 2. BTW suaraku kedengeran jelas kan? Kedengeran. Oke. Kedengeran, Mas. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 2. Kita bakal cepet banget. Nomor 2 ini komentar dikit tuh sebenarnya gampang, cuman teorinya yang bikin gak gampang. Karena ini teorinya kalau aku baca buku tuh kayak pertengahan bab gitu loh. Bab pertengahan dan kalkulusnya ya. Yang jadi masalah ini karena kita bekerja di koordinat polar atau koordinat bulat. Kalau koordinat kartesius itu biasanya masih gampang, cuman kalau udah masuk ke koordinat bulat tuh matematikanya jadi lumayan. Oke, kita mulai aja. Pertama, nilai dr per theta.
Secara matematika yang banyak untuk kayak gini. Pertama, kita tahu dia punya energi sebesar 0. Energi potensialnya ini berbesar titik 0. Titik 0 kan sudah jelas di gambar sini. Sehingga menghasilkan gerak berbalik dengan arah momentum angular L. Anggap energi konservatif, tentukan nilai dr per theta, jarak terdekat yang dialami partikel. Kita mulai dari dulu. Kita tahu apa aja ini? Kita sudah tahu ada energi 0 sama L. Nah, N0 kan energi total tuh. Berarti energi total terdiri dari EK dan EP. Dan penulisan lainnya itu ada nulis T plus V. Ini untuk kinetik, ini untuk potensial. Nah, karena ini kan sudah ketahuan EK-nya kan seperti biasa, setengah MV kuadrat. Nah, untuk potensialnya diketahui min GR. Nah, ingat, untuk EK ini kan dia bergerak di koordinat polar, dan dia bergerak secara 2 dimensi. Jadi, V-nya juga 2 dimensi. Menjadi dp kuadrat itu berarti ini dari koordinat yang R, ini dari V-nya tuh setengah, tiba-tiba lupa. Kan dari ini kan. Oh ya gini. Nah, dikurangi GR. GR ini tetap aja. Sekarang kita sudah tahu L konstan. Kenapa L konstan? Karena perhatikan gaya potensialnya. Dia cuma fungsi dari R. Nah, fungsi dari R. Jadi, dalam sumbu theta, dalam theta itu nggak ada gaya apapun. Cuma ada gaya sumbu R. Nah, kalau di momentum, kekekalan momentum itu bakal terjadi kalau dia nggak ada gaya. Ya kan? Karena dia nggak ada gaya di sumbu theta, di arah theta, atau secara angular, maka dia konstan sebesar I omega. I omega, atau biar sama nulisnya I dikali d theta per dt. Nah, I-nya tuh maksudnya mr kuadrat karena dia partikel. Di sini kan dia partikel. Jadi jadinya ini ke sini tuh R besarnya berarti mr kuadrat. Jadi bisa ditulis kayak gini. D theta per dt sama dengan L per mr kuadrat. Nah, setelah dapat kayak gini, kita masukkan ke sini lagi. Kita dapat N0 sama dengan setengah M. Oh ya, ini kan dari chain rule, nanti dulu aja. Kita tulis gini dulu aja biar mudah juga ini. R kuadrat dikali masukin lagi L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4. Dikurangi GR. Nah, menurut dr per dt tadi, itu kan pakai chain rule bisa jadi dr per d theta dikali d theta per dt. Nah, nanti kalian bisa dapetin sama dengan dr per d theta dikali
L per MR kuadrat. Dapat tuh N0-nya nanti. Dapat N0 sama dengan setengah M dalam kurung karena lagi CR per theta kuadrat, jadi ini kan M kuadrat per M kuadrat R pangkat 4 kali TR per d theta kuadrat tambah ini R-nya tak coret aja, jadi L kuadrat per M kuadrat R kuadrat kali kurangi. Nah, gitu ini sudah tinggal manipulasi. Kan berarti kan kita ingin TR per d theta. Nah, buat dapetinnya tinggal di ini N0 ditambah GR dengan ini L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4 tak faktorin semua. Dapat L kuadrat per 2M R pangkat 4. Ini tinggal R per d theta kita tambah R kuadrat per d theta. Ya mungkin biar bisa kita faktorin semua sekarang. 1 plus R kuadrat dr per d theta kuadrat. Ya berarti langsung aja tulis dr per d theta dapatnya N0 plus GR bagi 1 plus R kuadrat kali 2MR pangkat 4 per L kuadrat di akar. Selesai. dr per d theta. Sampai sini ada mau ditanyain? Mungkin. Itu buat tambahan kuncinya tuh konservatif, jadi nya konstan, L-nya konservatif karena nggak ada gaya, dan sisanya manipulasi habis-habisan. Kayak gitu. Kadang ya nggak kepikiran sih sampai situ. Kadang aja bikin tapi ini belum tentu kepikiran. Nggak mungkin dari awal. Itu memerlukan kebiasaan yang luar biasa. Kalau mau tanya langsung aja. Mau tanya dong, Boleh. Mas? Itu yang dari, aku bingung yang dari di bawahnya, yang energi total ditambah apa itu? GR. Yang di atas, ya G itu ya, G apa itu, gram atau apa? Ini G itu dari soal. Oh, Berarti kan ini tuh sebenarnya kayak gravitasi. Ini tuh soalnya soal gravitasi. Nah, iya. dari soal tuh diketahui energi potensialnya sebesar min GR ini. Gitu. Iya, min GR. Iya. Ya, Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Mungkin tak perbaiki tulisanku. Jadi ya sebenarnya bisa nulis V, cuman karena soalnya tadi tulis GR, tak tulis GR. Ya saya takutnya kelupaan aja. Oke, kalau mungkin nggak ada lagi, tak lanjut aja ke soal kedua. Jarak terdekat. Nah, kamu perhatikan dulu, gimana cara nentuin jarak terdekat. Ini kan jarak terdekat kan berarti jarak R kan yang dimaksud. Nah, berarti kita nyari gimana dr dt-nya sama dengan 0. Kenapa dr dt? Karena
Kita anggap aja kita ngitung parabola kan yang kita cari di jarak per d waktu kan. Kalau nyari posisi maksimum, ya makanya kita nyari dr per dt. Nah, kalau kita nyari dr per dt sama dengan 0, ini poin B. Kalau kita nyari dr per dt sama dengan 0, kita sama kayak nyari tadi itu dt ah, ini sama dengan 0. Terus dr per d theta. dr per d theta sama dengan 0. Karena di bagian sini kan kita sudah punya persamaan ini, dan kalau dr per dt sama dengan 0 ini kan berarti sama dengan 0 juga. Yang dr per d theta kali L ini. Jadi kita nyari dr per dt. dr per d theta sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah tahu fakta ini, kita tinggal dihitung ini sama dengan 0, berarti kan akar E0 per GR per 1 plus R kuadrat dikali 2M R pangkat 4 per L kuadrat sama dengan 0. Ini aku kuadratin kanan kiri, dan ini kan tak pindah cross karena jadi hilang. Tinggal N0 plus GR. Nah, dia ini yang dapat 0 plus GR per 1 plus R kuadrat sama dengan 0. Dapat N0 sama dengan min GR. Dah, jarak terdekatnya syaratnya ini. Nah, gambar aku yang kelewatan nggak? Nggak, biasanya sudah dapat jarak sih. Udah bener sih. Enggak tuh kadang aku percaya dari N0 ini. Oh, kan tadi kan dr per dt sama dengan 0. Ya, ini yang cara lebih pasti aja ya. Jadi dikali R kuadrat per M kuadrat R pangkat 4 min GR. Kecoret. Terus N0 tambah GR sama dengan, ya tak salah juga, R kuadrat per 2MR kuadrat. Dapat tuh R-nya sama dengan L kuadrat per 2M N0 plus GR. Oh iya, jawabannya yang ini. Lebih cepat. Jadi tadi agak salah pendekatannya. Kan gini sih, ada mau tanya enggak. Ya kalau kayak gini-gini itu lebih ke coba-coba aja sih. Anda kepikirannya apa? Coba dulu. Kalau salah, coba yang lain. Kayak gitu aja. Ini tak punya aku.
Hapus saja sesi tugas. Ini soal nomor 2. Sedikit komentar untuk ini. Ya, kalau nggak tahu teorinya nggak bisa apa-apa sih, jujur aja. Ya, gitu-gitu. Ini lebih kayak matematikanya cukup lumayan, teorinya harus tahu. Nah, kan cepat juga. Oke, kalau enggak, kita lanjut aja. Sudah sini aku nggak tahu kalian bakal belajar di semester berapa. Nah, ini. Mungkin kalian nggak asing sama soal ini, karena ini soal pernah keluar di OSK, tapi keluar juga di soal wilayah. Menurutku, ini soalnya paling enak, karena nggak perlu teori lanjutan, cuman harus butuh pemahaman. Nah, ini kan teori SMA semua nih. Bola kecil bermassa M dilempar secara horizontal dengan kecepatan v. Bola mengenai pegas dengan konstanta pegas K yang berada dalam balok terbuka. Balok bermassa M di atas permukaan horizontal licin. Tentukan besar simpangan maksimum pegas. Oke, kalau misalnya ada yang mau tanya soal-soal tadi nggak apa-apa ya. Misalnya pas di tengah soal nomor 3, pengen tanya nomor 2 tadi, monggo. Ya santai aja. Karena oke. Pertama kita pahami dulu geraknya ini bakal gimana. Ini kan ke kiri sebesar V. Pasti yang pertama terjadi adalah pas dia kena pegas yang mulai mampat, itu juga ikutan gerak yang M. Pas mulai mampat itu belum gerak, pas sudah mampat dan maksimum, ini mulai gerak yang massa M besar. Dan geraknya itu kecepatannya bakal sama. Jadi coba bayangin pelan-pelan. Gasnya awalnya maksimum. Ini bulannya belum kena. Terus pas bulannya kena, ini tuh kayak kecepatannya sebagian diserap sama pegas. Dan pas sudah mampat maksimum, ini udah mulai gerak akhirnya. Mulai punya kecepatan untuk sebesar V aksen. Nah, kalau sudah paham ini, udah mulai kebayanglah gerakannya gimana. Jujur aja sisanya gampang. Orang maksud sombong, cuman ini kalau udah kebayang gampang banget sih. Susahnya bayanginnya aja. Sama, kita pakai konservasi momentum. P awal sama dengan P akhir. Nah, ini kan berarti P awalnya tuh M dikali V, P akhirnya, cepatnya dia sama kan tadi. M besar tambah M kecil dikali P aksen. Nah, P aksen dapat MV per M plus M. Dan pegang dulu. Sekarang tinggal kekekalan energi. Kondisi awal, dia cuma punya kinetik doang. Jadi setengah M P kuadrat. Pas kondisi akhir, dia geraknya bareng-bareng tuh. Jadi akhirnya itu misalnya kayak F2 setengah MP aksen kuadrat tambah MP aksen kuadrat ditambah setengah KX kuadrat. Karena kembali lagi, energi tiap itu diserap oleh pegas dulu baru gerak. Nah, ini tinggal dihitung aja.
Kita hitung aja. Awalnya nanti setengah M kuadrat sama dengan setengah M ditambah M. Untuk mempermudah aja. Aksen kuadrat aku masukin langsung jadi P per M plus M kuadrat tambah setengah K delta X kuadrat. Oh ini maksudnya delta X ya. Karena itu kan kalau di Pegasnya yang kita lihat tuh perubahannya, bukan panjangnya itu. Cuman biasanya kayak panjang awal sama dengan 0, kayak begitu jadi ya. Atau panjang awal di koordinat 0, jadi kayak biasanya terabaikan juga sih. Oke lanjut. Ini kan dapat setengah V kuadrat sama dengan ini M kuadrat V kuadrat per 2M plus B setengah K delta X kuadrat. Dah, ini tak kali 2 semua biar setengahnya kecoret. Dapat delta X kuadrat sama dengan P kuadrat, aku faktorin aja. Terus M dikurangi M kuadrat per M plus M per K. Nah, sekarang tinggal ngerapin aja. Berarti dapat akar F kuadrat per K. Ini 1 dikurangi M per M plus M. Dirapin lagi boleh. Dapat akar M kuadrat per K kali M plus M dikurangi M kan berarti tinggal M per plus M. Jawabannya tuh ini. Ada yang mau ditanyain? Lagi nunggu ada yang tanya. Ini sedikit komentar. Ini soal sebenarnya dari sisi teori relatif gampang. Cuman lebih ke analisanya cukup yang bakal dibutuhin. Nggak semua orang kebayang kalau gerakannya kayak gitu. Jadi banyak-banyaklah berimajinasi. Dan itu pas kemarin wilayah tuh dari UNS bisa semua sih yang soal-soal kayak gini. Pada bener semua. Yang masih salah kayak soal-soal teori tadi gitu. Masih agak bener sih. Kelas dulu bahas kan sama teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain? Mungkin ada yang via chat mungkin. Permisi, Mas, saya mau bertanya. Oh, enggak. Afrian mau tanya gimana? Mas, saya belum paham hasil akhirnya itu satunya hilang kemana ya, Mas? Ini M plus M tuh ya? Ya itu, satunya kok nggak ada. Oke, ini kan 1 dikurangi M plus M. Cuma nggak sederhanain doang sih. Ini jadi M plus M dikurang M plus M dikurangi M per M plus M. Nah, ini kan kalau disederhanain jadi M per M plus M. Nah, maka jadi yang tak kurung ini. Itu. Atau mau tanya lagi?
Enggak, Mas. Oke, oke siap. Setelah aku lanjut dulu ya. Terus ini yang tadi hari yang nggak diakar tuh tak cek dulu. Kelewatan. Oh ya, area ini harusnya diakar ya. Terima kasih tadi buat Romadina Mulyana Putri. Berarti harusnya diakar. Ini aku kelewatan. Oke, lanjut ke nomor 4. Sedikit spoiler, nomor 4 ini lebih ke matematisnya yang agak mikir sih. Karena ini nanti bakal jatuhnya Dereta Hingga. Terus buat teori fisikanya kan sama Kak tadi, lebih ke teori SMA aja. Itu relatif gampang, tinggal matematikanya aja yang luar biasa. Jawab. Sama, kita bayangin dulu nih geraknya gimana. Mulainya ketinggian H. Dari sini. Dia mantul, jatuh, terus punya koefisien restitusi E, dan bakal mantul begini lagi. Mantulnya kan nggak mungkin setinggi awalnya. Nah ini turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini turun, naik, turun, naik, turun. Nah ini terus sampai tak hingga. Nah sekarang kita hitung waktunya ini berapa lama. Oke, hitung waktu. Pertama kita hitung dulu awalnya. Jadi satunya awal ini berapa lama sih? Jadi kan tinggal GLBB biasa. Setengah GT kuadrat sama dengan H. Anda bakal dapat T sama dengan akar 2H per G. Setelah itu, yang kedua gimana? Kita masuk ke rumus E. Ya, kan rumus E kan ini kan setengah V aksen min delta V aksen per V. Jadi E sama dengan min ini delta V juga V aksen per V awalnya ini berarti kan karena dia GLBB dengan akar 2GH. Dapat tuh V aksennya sama dengan E dikali akar 2GH. Pakai min. Dan sebenarnya ini minnya cuma arah ya. Kayak ini kan dia turun tuh. Berarti ke arah sembunyi negatif. Mantul jadi positif. Mantul dikali min jadi positif. Tuh. Nah, dapat V aksennya ini sama GLBB lagi. PD-nya kan dia naik. Jadi V dikurangi GT sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pas dia di titik puncak kan dia nggak punya kecepatan. Tuh, kita. Dan BTW ini karena Y positif, tak asumsi ini kecepatannya positif ya. Kan E akar 2GH dikurangi GT sama dengan 0. Ini dapat T sama dengan E akar 2H per G. Nah, tadi dapatnya ini sama nih. Polanya sama. Jadi dari pola yang sama itu nanti kita dapat kan T0-nya akar 2H per G. T1 sama dengan E dikali akar 2H per G. Tapi karena dia naik turun ya. Dia naik terus turun. Berarti dikali 2. Nah, T2 nanti bakal sama 2E kuadrat kali 2H per G. Kalau kalian nggak percaya, bisa diterusin ini. Tapi biasanya tidak cuma besar restitusinya itu aja. Kalau sudah sampai sini,
Nah, tinggal hitung jumlah waktunya. Untuk jumlah waktu, aku tulis T besar ya. Ini cuma notasi aja. Kan berarti T awal akar 2H per G ditambah 2 dikali E akar 2H per G ditambah 2E kuadrat akar 2H per G. Nah, untuk mempermudah, ini kanan kiri aku tambah 2H per G, biar ada angka 2-nya semua. Sama dengan 2 akar 2H per G. Nah, ini. Nah, kalau kayak gini, udah relatif lebih mudah. Karena 2-nya ada semua nih. Bisa aku faktorin. T ditambah akar 2H per G sama dengan 2 atau 2H per G dalam kurung 1 tambah E kuadrat tambah dan seterusnya. Nah, inilah masuk ke deret tak hingga. Kalau kalian hafal, bagus. Kalau nggak hafal, berarti turunin dulu. Untuk mempercepat, ini aku langsung ke rumusnya aja ya. Untuk deret tak hingga tuh rumusnya notasi itu berarti S sama dengan 1 tambah R kuadrat tambah seterusnya itu sama dengan berarti A per 1 min R. Jadi untuk yang ini itu berarti A-nya sama dengan 1 per 1 min E. Nah, oh ya, mungkin ada kelewatan. E itu bukan bilangan natural ya yang dimaksud. E itu koefisien substitusi. Jadi pasti lebih kecil dari 1. Oke. Buat lagi ini tinggal akar 2H per G dengan 2 akar 2H per G dikali 1 per 1 min. Dapat D sama dengan 2 per 1 min E per 2H per G kurangi 2H per G. Ini boleh disederhanain, ya lebih baik disederhanain sih. Kan kalau udah sampai sini udah dianggap benar. Oke, mungkin ada yang mau tanyain sampai sini sebelum kita menghitung lintasannya. Kalau nggak ada, lanjut. Sekarang hitung lintasan. Ini kayak pelajaran SMA yang matematika cerita hingga. Saya itu dulu sering keluar sih. Ini kan berarti bisa dibilang garis-garis nih lintasannya. Ini turun sebesar H, naiknya kita belum ngitung sebesar berapa, turunnya sebesar berapa kita belum hitung. Nah, tadi dari sebelumnya kita udah tahu nih, P aksen sama dengan E akar 2GH. Ini minus untuk perubahan arah. T-nya kita sudah tahu. T-nya tadi sebesar E akar H per 2G. Untuk T sekali jalan ya. Nah, berarti H aksen sama dengan
T dikurangi setengah GT kuadrat. V-nya kita masukkan V awal, berarti E kali akar 2GH. T-nya ini dikurangi setengah kali G dikali T kuadrat. Jadi E kuadrat per kali H per 2G. Jadi saya coret. Terus yang ini tuh 2G bisa dicoret. Menyisakan E kuadrat dikali H dikurangi E kuadrat H per 4. Nah, dapat kayak gini. Ini dapatnya 3/4 E kuadrat untuk H. Itu biasanya jawabannya apa? Kan akar 2. Oh, ini kebalik. Ini harus sih akar 2H begini. Ya. Berarti sedikit ulangi. E kali akar 2GH dikali T-nya tadi akar 2H per G. Kita lihat dari awalnya. Dikurangi setengah dikali G dikali, aku langsung buka aja akarnya karena di kuadrat, dikali E kuadrat. G-nya kecoret, 2-nya kecoret. Ini G-nya kecoret. Kita dapat 2HE. Oh ya, dikali E. 2HE kuadrat dikurangi HE kuadrat. Jadi didapat H aksen sama dengan HE kuadrat. Dah, sama seperti sebelumnya. Ketika saya bilang kayak area ini cuma berubah jadi E kuadrat. Karena H total sama dengan H tambah, karena naik turun jadi 2H aksen tambah 2 aksen-aksen tambah seterusnya. Di H awal tambah 2HE kuadrat tambah 2HE pangkat 4 atau 2HE kuadrat dan seterusnya. Caranya aku sama seperti tadi, aku tambah H kanan kiri. H kecil. Biar ada 2-nya semua. Kayak gini. Kalau udah sama seperti tadi, persis banget. Ini kalian dapat H plus H dan 2H dikali 1/1 min E kuadrat. Atau H sama dengan 2H per 1 min E kuadrat dikurangi. Selesai. Mungkin ada yang bertanyain. Biasanya tuh kendala soal ini lebih kayak kata nggak inget rumusnya apa untuk delta hingga atau cara ngitungnya gimana. Masalahnya biasanya di situ aja sih. Kemarin pas wilayah gitu soalnya.
bingungnya di cara ngitung derajatnya gimana. Soalnya kalau udah hitung derajatnya jadi gampang sih. Mungkin TV aja. Kalau nggak ada, ya ini kan sisa waktunya masih setengah jam nih. Kita coba bahas ke soal nasional. Ya ini just ketika aku cuma pengen nggak bilang kalau jujur aja, soal sama soal wilayah tuh jelek banget. Jujur aja ya. Nah itu kayak soal wilayah itu paling kisaran kayak tadi. Jujur aja masih lebih dasar dibanding soal nasional. Soal nasional itu biasanya sudah mulai ke analisa, benar-benar analisa, terus teorinya juga harus paham, matematikanya juga harus benar. Ya jujur aja ya, pas 2019 itu wilayah itu aku hampir bisa semua, saya nasional hampir gak bisa berkutik apa-apa. Jadi kayak kadang masih mikir, ya aku beneran lulus gak sih pas itu. Tapi ya sudah terobati di 2020 kemarin. Dan emang itu sih. Jadi kalau kalian ingin lanjutin ke nasional, saranku langsung belajar, bukan langsung dik, belajarnya sampai ke soal nasional. Karena ya itu soalnya jelek. Jadi kayak ibaratnya soal univ itu pada tangga ya. Soal univ, soal wilayah itu masih oke lah, harus tahap. Nah, ke soal nasional lain jelek banget. Itu sampai. Oke, PPS nasional 2018 nomor 1. Kenapa aku milih 2018? Karena aku ada soal 2019. Yang kedua, soal 2020 yang menurutku pakai teori SMA dikit toh. Dan cenderung susah. Aku sih juga gak yakin sama jawabanku kemarin. Oke. Sebuah roda mobil dijebak dalam suatu kubangan lumpur. Jadi ini ceritanya ini lumpur. Yang membuat ia yang dapat berputar di tempat. Jadi ini nggak ada gerak translasi, cuma rotasi doang. Diketahui jari-jari mobil adalah R dan setiap titik pada ban bergerak dengan kelajuan V. Butir lumpur meninggalkan roda dari berbagai lokasi permukaan ban yang ngacak. Beberapa butir lumpur terlihat meninggalkan permukaan ban pada kuadran kiri ban yang acak. Beberapa butir lumpur terlihat meninggalkan permukaan ban pada kuadran kiri atas, seperti di gambar. Nah, berarti dia baginya gini. Berarti kuadran kiri atas. Berarti tidak pada gambar di samping. Kita mulai di GR. Anggap V kuadrat lebih besar dari GR. Tentukan sudut theta agar butir lumpur tersebut dapat mencapai ketinggian semaksimal mungkin dari atas tanah. Kedua, ketinggian maksimum tersebut yang dapat dicapai lumpur. Ketiga, ketinggian maksimum dapat dicapai butir lumpur jika V kuadrat lebih kecil dari GR. Nah, sekarang sudut theta agar butir lumpur sudah mencapai ketinggian. Pertama, kita agak mikir nih, V kuadrat lebih besar dari GR ini untuk apa? Ini kan aku analisa kayak dulu.
Sini kan P. Nah, kayak gini, analisa gaya yang ada itu, kan titiknya di sini. Sini ada gaya berat, karena gaya beratnya ke sini, aku bagi ke sini juga. Dan sama ada gaya sentrifugal. Makanya nah, kan tetanya di sini tuh. Dan berarti bisa dibilang ada MG di sini. Nah, berarti kan MV kuadrat per R kan searah ini. Nah, bener nggak kira-kira nggak gini? Kalau kayak gini kan berarti sin theta sama dengan MG per MV kuadrat per R. Atau sama dengan GR per V kuadrat. Nah, kalau bentuk segitiga kayak gini tuh lihat GR lebih kecil dari V kuadrat. Jadi kayak ini pasti lebih kecil dari 1. Dan sin theta kan batasannya itu 1 dan min 1. Jadi ini kita bentuk segitiga lagi masih oke. Sekarang kalau sudah kayak gini, tinggal analisa parabolanya gimana? Tuh kan ke sini. Ini gini. Jadi di sini theta nih 90 min theta. Nah, kalau kayak gini berarti seperti biasa. Px sama dengan V cos 90 min theta sama dengan V sin theta. Py sama dengan V sin 90 min theta kurangi GT sama dengan V cos theta min GT. Nah, kita dapat ini semua. Nah, ketinggian maksimum berarti kan PY sama dengan 0. Dapat P sama dengan salah. P-nya tidak diketahui. P sama dengan P cos theta per G. Nah, guna kita buat segitiga tadi ini buat dapetin cos theta-nya. Jadi, kalau kayak gini, P per G cos theta. Kalau kita masukinnya ini, berarti kan Y sama dengan P cos theta T dikurangi setengah GT kuadrat. Semaksimal mungkin. Berarti V kuadrat cos kuadrat theta per 2G. Nah, kalau kita membuat segitiga yang tadi, bisa saya mana lagi? Nah, dapat gini. Nah, syaratnya biar Y maksimal kan berarti cos kuadrat sama dengan 1 tuh. Cos kuadrat sama dengan 1.
Ya. Gak lupa tiba-tiba. Terus saya pikirkan, aku lupa tiba-tiba. Ntar sih. Kita tunggu aja. Kan dapat kayak gini, ya maksimal kayak gitu. Nah, berarti kan tinggal cos-nya aja. Kalau kayak gini, berarti kan cos theta kudu sama dengan 1. Nah, ingat lagi ya, kan sini itu sama dengan itu. Jadi cos theta sama dengan per 1 min GR per V kuadrat. Nah, gunanya tuh. Karena tinggal poin P kan berarti tinggal dihitung aja kalau poin P. V kuadrat 1 min GR per V kuadrat per 2G. Per V kuadrat per 2G dikurangi R per 2. Kan berarti kan kalau masuk sini kan V kuadratnya kecoret, GR per 2G. Tinggal R per 2-nya. Nah, ingat, ini kan ketinggian dari tanah. Jadi, ditambah R. Jadi, kan saya bilang kalau θ sama dengan 0 kan di sini tuh. Dan Y itu ngitungnya dari sini. Kayaknya jatuh. Hanya itu sama dengan R per 2. R. Jadi, jawaban akhirnya ketinggiannya kita tulis Y H adalah besar V kuadrat per 2G dikurangi R per 2 ditambah R dan V kuadrat per 2G plus R. Coba aku nggak salah deh. Oh iya, sudut maksimumnya itu kita ngitung kayak gini tuh dapat sudut maksimumnya. Kayak kalau kita kayak kan udah tahu sin theta kayak gini, jadi kan cos theta tinggal akar 1 min sekian itu kan. Nah, akar 1 min sekian itu sin kuadrat. Nah, ini saya bilang kayak sudutnya itulah. Karena kan V kuadrat sama 3R emang nggak diketahui dan cuma diketahui kalau V kuadrat lebih besar dari 3R. Jadi tinggal bablas saja ya kayak. Kayak kita tahunya apa dimasuk-masukin aja. Dan ini kan kita emang dapatnya batasannya aja. Kayak gitu. Nah, untuk poin C kurang lebih sama. Ini ya dapatnya V kuadrat cos kuadrat theta per 2G.
Nah, tapi kalau kita pakai notasi sudut yang sama, berarti yang bikin ini V, ke sini MG. Ke sini. Apa? Ke sini. Ini sentripetal. Kan duduknya di sini. Dan kita coba pindah ke sini. Nah, kan berarti kan segitiganya kan bisa dua jenis sebenarnya. Nah, kalau kita di sini MG, bisa kalian ngambil istilahnya kayak tegak lurusnya di sini. Bisa juga kalian tuh ngambil tegak lurusnya di sini. Yang jujur aja emang bikin agak ini sih. Ini MG. Nah, ini yang agak membingungkan sih emang. Cuman aku pas ngerjain ini tuh coba-coba lebih ya. Dan baru nyadarnya kayak gini. Kalau udah tahu kayak gini, kalian bakal nyadar ini kan cos theta, ini kan sin theta sama dengan I yang GR per V kuadrat. Tapi kalau kita pakai syarat yang GR lebih besar dari V kuadrat tuh yang ini, kita nggak bakal dapat jawabannya. Karena kan sin theta nggak mungkin lebih besar dari 1. Jadi yang mungkin tuh kombinasi yang kedua, yang ini. Kalau di sini kan berarti kita dapatnya kayak gini tuh. Ini Fs, ini Mg. Oh, Mg-nya ke sini. Lalu kayak gini, berarti kan di sini theta. Theta 90 theta. Dan dapatnya tuh Mg sisi miring cos theta sama dengan Fs per Mg. Atau per W sih harusnya. Dapatnya V kuadrat per GR. Dapat ini. Memenuhi syarat kan V kuadrat lebih besar dari GR. V kuadrat lebih kecil dari GR. Jadi nilainya pasti lebih dari kurang dari 1. Balik ke tadi. Jadi dapatnya tuh cos kuadrat theta dengan V pangkat 4 per GR kuadrat. Dapatlah V pangkat 6 per 2G pangkat 3 R kuadrat. Karena seperti tadi awalannya R, jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Ini 2G kuadrat. Ini enggak plus. Ya, kurang lebih kayak ini. Aku nggak salah tentunya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Maka begini di sini. Dan BTW kalau misalnya V kuadrat lebih besar dari GR, biasanya jatuhnya di bawah. Cuman ya, suka-suka soalnya. Karena ada yang mau tanyain, ini juga segera selesaikan waktunya. Gitu.
Masuk guys. Ada yang mau ditanyain mungkin? Baru tadi sempat ngelek-ngelek. Mungkin kalau nggak tanya-tanyain, ini sekian aja dari aku. Kalau ada salah kata atau mungkin ada yang sempat salah-salah jelasinnya, aku mohon maaf. Dan aku serahkan MC. Terima kasih. Terima teratur. Terima kasih Mas Daniel. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.22 dan juga karena pesertanya juga nggak ada yang menanyakan ya. Berarti udah paham semua ini. Nanti kalau belum paham bisa tanya-tanya langsung ke Mas Danielnya, bisa kontak ke Mas Danielnya. Nanti ini recordingnya di-upload di YouTube-nya Himafis. Nanti kalau teman-teman masih belum paham bisa dilihat ulang cara-caranya mengerjakan, dipahami lagi, begitu. Sekali lagi, Oh iya, Sob. gimana Mas? Ini kan ada PDF juga kan buat kalau ini buat baca coret-coretannya gitu. Gimana Mas? Kurang jelas suaranya? Putus-putus, agak delay. Oh, enggak. Kan ada PDF-nya juga kan modelnya kayak Oh gini. iya. Ini siapa tahu mau baca-baca lagi. Iya. Jalan dia aja. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Daniel dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Bimoli ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.23, maka acara Bimoli ini dicukupkan untuk sampai di sini. Untuk kesempatan berikutnya ditunggu kehadirannya teman-teman. Terima kasih sekali lagi Mas Daniel. Saya dari perwakilan Himafis. Mohon maaf jika dalam acara tadi ada salah-salah kata, mau baik disengaja ataupun tidak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Yes. Mas. Ya Mas. Terima kasih. Semangat. Duluan nih. Ya Mas.